Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok biofisika dengan tema fisikal aja dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Nopriyadi, STMSC PhD. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sasa Aulia, kemudian ada Salvir Nuramawati, dan Sapatania. Garis besar presentasi kami terdiri dari yang pertama pembahasan self-assembly, yang kedua pembahasan cell use transfer active, dan yang terakhir pembahasan mengenai cell chemical process and reaction on physical method. Yang pertama ada self-assembly. Self-assembly merupakan proses di mana molekul-molekul fosfolipid bergabung sehingga menghasilkan suatu bilayer membran yang sering disebut dengan membran plasma. Di sini fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Pada bagian kepala tersusun atas senyawa-senyawa fosfat, dan pada bagian kepala ini juga bersifat hidrofilik. Sedangkan pada bagian pada bagian ekor merupakan bagian dengan komponen yang tersusun dari lipid dan bersifat hidrofobik. Fosfolipid ini akan bergerak acak di dalam air yang memiliki energi kinetik, sehingga energi kinetik tersebut dapat menghasilkan termal. Energi termal yang dihasilkan dari energi kinetik tersebut akan digunakan molekul-molekul untuk melewati energi barrier sehingga dia dapat berfungsi dan membentuk lapisan seperti pada gambar di samping. Pada gambar tersebut, bagian ekor akan mencari bagian ekor lainnya karena ada perubahan listrik, dan pada bagian ekor itu bersifat hidrofobik sehingga dia akan menghindari air. Kemudian energi bebas yang dihasilkan pada membran bilayer ini lebih besar daripada energi bebas yang dihasilkan oleh fosfolipid. Selanjutnya mengenai cell use active transport. Boleh lanjut? Pada transport pasif, aliran molekulnya baik difusi sederhana maupun terfasilitasi selalu sesuai dengan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan pada transport aktif, sel seringkali memerlukan proses sebaliknya, yaitu transport molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Hal ini dilakukan sel dengan menggunakan energi untuk melawan arah gradien konsentrasi tersebut. Energi yang digunakan atau diperlukan pada transport aktif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama energi yang diperoleh langsung dari direct active transport atau ATP, di mana transporter berikatan langsung dengan molekul ATP dan menggunakan energi hasil hidrolisisnya. Atau yang kedua adalah tidak langsung atau indirect active transport, di mana transporter menggunakan energi yang sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompakan secara langsung. Lanjut. Salah satu contoh sistem direct active transport yang sangat dikenal adalah pompa ion yang bertanggung jawab menjaga gradien ion natrium dan kalium di membran plasma. Pada gambar berikut menjelaskan bagaimana prosesnya. Mula-mula ion natrium berikatan dengan situs yang memiliki afinitas tinggi dengan ion natrium di bagian dalam sel. Pengikatan ini akan menstimulasikan hidrolisis ATP dan fosforisasi dari pompa natrium dan kalium dan menginduksi perubahan konformasi yang menyebabkan situs pengikatan natrium terekspos ke bagian luar sel dan mengurangi afinitas terhadap natrium. Akibatnya, natrium yang semula terikat akan dilepaskan ke dalam cairan ekstraseluler. Bersamaan dengan itu, situs pengikatan kalium yang memiliki afinitas tinggi akan terekspos di permukaan sel. Pengikatan ion kalium ekstraseluler pada situs ini akan menstimulasi hidrolisis dari mus fosfat yang terikat pada pompa, yang kemudian akan menginduksi perubahan konformasi kedua yang menyebabkan situs pengikatan kalium akan terekspos ke sitosol dan mengurangi afinitas pengikatannya. Sehingga ion kalium akan dilepaskan ke dalam sel. Pompa ini memiliki 3 fungsi situs, yaitu pengikatan untuk natrium dan 2 untuk kalium. Sehingga pada setiap siklus akan ditransportkan 3 ion natrium dan 2 ion kalium melintasi membran plasma dengan menghabiskan energi yang berasal dari hidrolisis satu molekul ATP. Boleh lanjut?
Pompa natrium dan kalium ini perannya sangat penting, diindikasikan dengan besarnya energi yang terpakai untuk operasional pompa ini, yaitu sekitar 25% dari seluruh ATP yang digunakan oleh sel-sel hewan pada umumnya. Peran penting lain pompa natrium dan kalium dalam sel-sel hewan adalah memelihara keseimbangan osmotik dan volume sel. Sitoplasma mengandung beberapa molekul organik dalam konsentrasi tinggi, termasuk makromolekul, asam-asam amino, gula, dan nukleotida. Apabila tidak ada portubalens, maka air yang berada di luar sel akan terdorong masuk ke dalam sel oleh adanya proses osmosis yang akan berakibat terjadinya penggabungan dan akhirnya pecah sel. Counterbalance yang diperlukan ini diberikan oleh adanya gradien ion yang dibangun oleh pompa natrium dan kalium. Boleh lanjut. Berikut mengenai indirect active transport adalah transport aktif di mana energi yang digunakan sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompakan secara langsung. Jadi energi yang digunakan tidak diperoleh langsung dari hidrolisis ATP, melainkan dari transport berpasangan molekul kedua dalam arah yang sesuai dengan magnetik. Sel-sel epitel yang melapisi usus menggunakan sistem transfer aktif pada domain apikal membran plasmanya untuk mengambil senyawa-senyawa gula dan asam-asam amino dari lumen usus. Pengambilan atau uptake glukosa misalnya dilakukan oleh sebuah transporter yang secara terkoordinasi mentransferkan 2 ion natrium dan 1 molekul glukosa masuk ke dalam sel. Boleh lanjut? Aliran ion natrium menuruni gradien elektrokimianya menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mengambil glukosa makanan dan mengakumulasikannya dalam konsentrasi tinggi di dalam sel. Glukosa kemudian dilepaskan ke dalam jaringan konektif yang terdapat di bagian dasar yang memiliki pembuluh darah kapiler pada permukaan basolateral epitel usus dan kemudian ditransferkan melawan gradien konsentrasinya dengan cara difusi terfasilitasi. Boleh lanjut? Kemudian transfer aktif juga dapat berlangsung dengan mekanisme antiport, yaitu transfer 2 jenis molekul ke arah berlawanan satu sama lain. Contoh ion-ion kalsium diekspor keluar dari sel tidak hanya oleh pompa kalsium, tetapi juga oleh sistem antiporer natrium dan juga kalsium yang mentransportkan natrium ke dalam sel dan kalsium keluar sel. Contoh lain adalah protein pertukaran natrium dan hidrogen yang berfungsi dalam regulasi pH intraseluler. Boleh lanjut? Baik, bagian yang ketiga adalah cells chemical process and reactants on physical methods. 3 struktur sel pencipta keteraturan. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua adalah molekular motor, dan yang ketiga adalah enzim. Yang pertama, membran plasma merupakan salah satu komponen sel yang berfungsi membatasi lingkungan ekstraseluler dengan sitoplasma dan organel sel yang ada di dalam sel. Yang kedua, molekular motor, sel membutuhkan pemenuhan dengan melakukan transportasi, yakni menggunakan kinesin yang mampu bergerak sepanjang mikrotubulus. Sedangkan enzim sebagai biokatalisator yang mampu mempercepat kelangsungan proses kimia. Yang pertama adalah membran plasma. Molekul yang menyerap energi termal yang meningkatkan kerja mekanik dan meningkatkan entropi. Seperti yang telah dijelaskan, membran plasma terdiri dari fosfolipid layer yang lapisan membrannya terdiri dari kepala yang bersifat fosfat dan hidrofilik dan ekor yang bersifat lipid dan hidrofobik. Pembentukan membran plasma menggunakan mekanisme self-assembly, di mana mulanya lapisan ini terpisah, kemudian dengan gerakan acak di dalam air, bagian ekor yang berbahan lipid dan hidrofobik menghindari air dengan mencari ekor lain, lalu membentuk bilayer dengan bentuk saling berhadapan. Selanjutnya adalah molekular motor. Kumpulan molekular motor disebut dengan kinesin. ATP akan menyerap energi termal dari luar, sedangkan kinesin akan menyerap ATP dari luar sehingga disorder meningkat. Selanjutnya dilakukan sintesis bahan. Zat buang akan dilepas ke lingkungan sehingga meningkatkan order. Saat ATP habis, maka kinesin akan berhenti. Proses molekular motor berkenaan dengan proses yang disebut dengan transport aktif. Dan yang terakhir adalah enzim dan protein regulator. Enzim berperan sebagai biokatalisator yang mampu mempercepat kelangsungan proses kimia. Enzim bekerja dengan 2 sifat, yaitu lock and key dan induce speed. Pada proses lock and key, sisi aktif dan substrat mempunyai bentuk yang spesifik, sedangkan pada induce speed, enzim mampu mengubah sisi aktifnya mengikuti bentuk substratnya.
Proses katalis pada enzim artinya enzim akan mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.